Bapa Surgawi, terima kasih. Malam hari ini kami bersyukur karena Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami semua untuk boleh berkumpul. Tuhan, tolonglah kami untuk kami bersama-sama boleh merenungkan bagian kebenaran firman-Mu yang kami boleh bersama-sama nikmati, dan biarlah Tuhan sendiri yang akan memimpin, menolong untuk setiap perenungan kami. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kami, memberikan kekuatan, memberikan motivasi, memberikan dorongan bagi kami untuk kami terus maju, dan kami boleh bertumbuh di dalam iman kami, kerohanian kami, dan kami boleh menjadi alat Tuhan dimanapun kami berada. Dan usia kami yang masih muda ini, kiranya Tuhan tetap menolong supaya kami boleh menjadi saksi Tuhan. Terima kasih. Kami menaikkan syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian ayat firman Tuhan. Ya. Satu ayat bagian firman Tuhan yang kita akan baca di dalam surat Kolose pasal 3 ayat yang ke-10. Kita akan membaca di dalam surat Kolose pasal 3 ayat yang ke-10. Ya. Surat Kolose pasal 3 ayat yang ke-10 ini menolong kita untuk kita mengerti bahwa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia yang boleh diperkenan oleh Tuhan untuk mendapatkan keselamatan, yaitu mendapatkan kehidupan yang baru di dalam Kristus. Nah, Paulus menulis surat kepada orang-orang Kolose, ya, di dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-10 itu Paulus mengatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Ya, terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Nah, teman-teman sekalian, kita harus tahu, kita harus percaya di dalam hidup kita setelah kita percaya kepada Kristus, kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 17 itu dikatakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru itu datang. Ya, dan mengenakan manusia yang baru itu seperti orang yang melepaskan yang lama dan mengenakan, ya, pakaian yang baru. Melepaskan jubah yang lama dan memakaikan jubah yang baru. Jadi ini gambaran bahwa pakaian lama, jubah lama itu harus ditanggalkan, harus dilepas. Paulus memberikan gambaran telah mengenakan manusia baru, artinya sesuatu yang harus dikenakan dengan cara melepaskan yang lama. Kalau tidak, menjadi sangat aneh kalau orang baju yang lama tidak dipakai, lalu baju yang baru dikenakan. Ya, atau orang pakai baju tidur, ya, setelah itu dia tidak lepaskan baju tidurnya, lalu dirangkep
lalu dia pakai pakaian pesta. Ya, lalu keluar, itu betapa anehnya. Ya, kalau pakaian pestanya itu lengannya pendek, maka kelihatan separuh lengan piyamanya. Ya, atau pakai roknya pendek, kelihatan celananya piyamanya itu. Jadi aneh. Nah, inilah gambaran di mana orang-orang percaya, orang-orang Kristen harus terus-menerus diperbarui. Orang yang mengenakan manusia baru, tetapi harus terus-menerus diperbaharui. Ya, telah mengenakan manusia baru, ya, telah mengenakan manusia baru, tetapi yang terus-menerus diperbaharui. Nah, maka apa sebenarnya yang harus diperbaharui dalam hidup kita? Ya, yang harus diperbarui dalam hidup kita. Ada banyak hal yang perlu kita pahami. Ya, sekalipun kalimat ini berpikir tentang manusia rohani. Ya, manusia rohani. Nah, maka pembaharuan manusia rohani itu harus diikuti ya dan mewujud di dalam perilaku seseorang. Ya. Sehingga tidak menjadi batu sandungan. Sehingga tidak menjadi pertanyaan bagi banyak orang, kenapa orang yang sudah mengenakan manusia baru, yang sudah lahir baru, yang sudah percaya kepada Kristus, itu wujud bentuk kehidupannya itu lalu kemudian tidak diperbaharui. Nah, maka berbicara tentang pembaharuan sebenarnya adalah pembaharuan segenap kehidupan kita. Ya, pembaharuan segenap kehidupan kita, seberapa banyak yang harus kita perbaharui gitu ya. Maka yang perlu kita tahu apa yang harus diperbaharui itu dari A itu sampai Z. Ya. A sampai Z, E to Z itu harus dicerdaskan. Ya, harus diperbarui, harus dicerdaskan. Ya, maka kalau kita tahu IQ, kita tahu SQ, kita tahu EQ gitu ya. Jadi kecerdasan dari apa? Bukan hanya IQ gitu ya, bukan hanya SQ, bukan hanya EQ ya, tapi E to Z. A sampai Z ini harus diperbarui, harus dicerdaskan. Ya, harus dicerdaskan. Nah, bisa kita taruh A itu akronim A, akronim B ini bisa Anda taruh apa saja di belakangnya itu. Ya. Jadi sebagai contoh begini nih. Sebagai contoh ya. A itu ya, E kita taruh action gitu. Ya, apakah perlu action itu dicerdaskan? Perlu sekali. Ya, bagaimana orang bertindak itu dengan cakap. Ya, maka ini menjadi berkat bagi orang lain, menjadi kesaksian bagi orang lain. Gitu. Jadi actionnya ini harus cerdas. Ya, harus diperbarui terus-menerus sampai betul-betul menjadi baik. Nggak cukup gitu kan. Action ini didasari dari apa? Gitu. Ya. Angka B, huruf B, akronim B. Mau taruh apa di belakangnya? Ya. Believe. Ya, terus-menerus. Ya, ini harus diperbarui sampai betul-betul cukup untuk boleh mempermuliakan Tuhan. Ya, komitmen. Ya, ini terus-menerus harus diperbarui, dicerdaskan sampai betul-betul komitmen ini menjadi berkat. Ya, semua ini ya, direction, emotion, faith, goals
happiness gitu ya. Apakah Anda menjadi orang yang cukup cerdas untuk berbahagia? Ya, ada orang yang tidak cukup cerdas untuk berbahagia. Ya, hidup ini susah untuk berbahagia. Ya, tetapi ada orang-orang yang cerdas, hal-hal yang sekecil apapun yang dia punya itu memberikan kebahagiaan. Itu karena memiliki kecerdasan. Enggak, sudah. Oh, sorry. Sampai di mana tadi nge-lag katanya? Videonya yang hilang, Pak. Hah? Wajahnya yang hilang. Wajahku? Iya. Kameranya. Nah. Tunggu. Hari ini wifi-nya kacau. Aduh. Oke, udah ya. Nah, jadi oke. Share screen-nya yang hilang. Share screen-nya enggak tuh, oke ya. Oke, ini tak munculin lagi. Ya. Nah, jadi sebenarnya bagian dalam kehidupan kita itu ini semua ada. Gitu ya. Kalau saya tampilkan gambarnya itu kalau ini seluruh kehidupan kita, ya. Ini seluruh kehidupan kita. Di situ ada banyak macam-macam itu. Ya, A to Z itu ada di sini semua. Yang action, belief, komitmen, ya, direction, emotion, gitu ya, faith, ya, lalu love, knowledge, thankfulness, ini semua ya ada di bagian situ yang harus terus-menerus diperbarui, harus terus-menerus dicerdaskan, ya, supaya betul-betul bagian-bagian itu bisa menjadi berkat. Ya, kalau Paulus mengatakan di Kolose tadi, terus-menerus diperbarui menurut gambar, memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Ya, jadi pengetahuan atau kecerdasan ini penting, ya, karena kalau emosinya ndak cerdas, imannya ndak cerdas, goals-nya ndak cerdas, happiness-nya ndak cerdas, ini ya, quality-nya nggak cerdas, vision-nya nggak cerdas, gitu ya. Semuanya kacau, kedodoran semua. Maka sulit ya untuk menjadi orang yang merangkaikan seluruh struktur dalam kehidupan itu bisa nyambung. Ya. Jadi kalau ini cerdas-cerdas semua, ya paling tidak semuanya bisa nyambung antara love dan knowledge dan thankfulness dan faith dan komitmen dan action ini nyambung semua. Gitu. Jadi menjadi satu keutuhan. Nah, sekarang persoalannya sejauh mana kita ini memiliki kekurangan gitu ya di antara E sampai A, E to Z ini, A sampai Z ini. Apa yang menjadi kelemahan kita? Apa kita kurang semangat? Ya, apa kita kurang taat? Apa kita macam-macam nih. Nah, inilah yang Paulus katakan biarlah di dalam Kristus itu ditolong untuk terus-menerus diperbaharui di dalam kehidupan ini. Ya. Siapa yang tahu masalah kita? Ya kita sendiri. Siapa yang mengerti kekurangan kita? Ya kita sendiri. Nah, dari sisi mana kita memperbarui? Sisi mana yang kita lihat kita memiliki kelemahan? Nah, sehingga itulah yang terus-menerus kita kerjakan bersama dengan Tuhan melalui Roh Kudus supaya Tuhan menolong. Kita punya tekad, kita punya kemauan yang besar untuk memperbaiki diri, untuk mencerdaskan semua yang ada dalam kelemahan-kelemahan yang kita punya. Seperti itu. Ya. Sebab knowledge saja, pengetahuan saja yang dimiliki secara akademis itu tidak menjamin.
gitu, tanpa kecerdasan-kecerdasan yang lain, gitu, ya. Sekali lagi ada contoh, ya, orang kuliah lulus cum laude, gitu ya. Kalau lulus cum laude itu harapan seorang pelajar atau mahasiswa yang kuliah itu lulusnya bisa cum laude, gitu ya Paula ya. Kalau bisa summa cum laude. Harapan orang tua, Pak. Iya itu kan. Ya tentunya kita ngejar-ngejar sekolah itu kalau bisa ujian lalu kita mendapatkan lulus dengan predikat cum laude. Ya, oke, nggak usah summa cum laude lah, cum laude saja. Wah itu diingat-ingat seumur hidup gitu. Tapi problemnya orang yang lulus seperti itu sampai sekarang bekerja saja susah. Ya, bekerja berapa kali bekerja ya ditendangi, dikeluarkan, dipecat gitu. Nah, betapa hidup ini tidak hanya difokuskan kepada wah kalau aku pinter-pinter lah. Tidak salah kalau orang pinter. Tapi apakah yang lain itu memiliki kecerdasan secara attitude, ya kan, actionnya itu, lalu apakah secara sosialnya itu juga cerdas gitu. Ya. Ada orang pinter sekali tapi konco enggak punya. Ya. Pinter tapi konco enggak punya. Kenapa? Karena memang kecerdasan sosialnya enggak. Ya, kecerdasan secara etika juga enggak punya. Jadi dimanapun dia ada, orang selalu menjauhi karena orang enggak mau punya problem. Orang enggak mau punya masalah. Orang enggak mau punya gangguan. Nah, sedangkan kehadiran kita ini kadang-kadang tidak disadari mengganggu orang lain. Ya, entah apa yang kita lakukan sehingga orang nggak suka, itu persoalan. Ya, maka ini perlu kecerdasan. Ya, sehingga dalam seluruh kehidupan kita itu kita dipenuhkan, gitu ya, poin-poin yang ada itu dipenuhkan. Ya, skillnya, ya, gitu. Ya, jadi semua. Ya, jadi kecerdasan itu penting. Artinya pengetahuan itu penting untuk terus boleh menambah pengertian dengan lebih baik. Karena apa? Karena Amsal itu menuliskan, ya, Amsal itu menuliskan di Amsal 19, ya. Amsal 19 ayat yang kedua. Ya. Amsal 19 ayat yang kedua itu mengatakan begini, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Ya, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Jadi kita ini tidak cerdas, gitu ya. Di dalam satu bagian kita tidak mungkin bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Ya, kalau tidak dicerdaskan actionnya, mustahil action kita baik. Kalau tidak dicerdaskan love-nya, mustahil love itu bisa baik. Kalau tidak dicerdaskan faith-nya, maka mustahil faith ini akan jadi baik. Jadi semuanya butuh dipenuhkan sehingga semuanya itu bisa menjadi baik. Ya, Amsal bilang tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Ya, kerajinan pun tidak baik. Nah, sekarang kembali kepada teman-teman semua, di dalam menjalani kehidupan ini faktor apa? Ya, faktor yang mana? A to Z itu faktor yang mana? Yang membuat kita ini seringkali terseok-seok gitu ya. Mengalami kesulitan. Nah, ini yang harus dipenuhkan. Harus dicerdaskan. Begitu. Ya, kalau boleh A to Z itu oke semua gitu. Ya, nilainya 7, 8, kalau bisa 9 semua gitu. Ya. Nah, itu memang tugas kita sepanjang umur hidup kita akan jalani. Ya, kehidupan kita ini harus semua menjadi utuh gitu ya. Kalau satu bulatan bola seperti bola itu
tidak apa itu namanya, nggak bocel-bocel gitu. Ya, tahu apa bahasa bocel gitu ya. Jadi kalau bola itu utuh gitu, permukaannya itu rata. Jadi nggak ada yang kopeng-kopeng gitu, yang bocel-bocel gitu. Nah, itu yang harus dipenuhi, ditambah supaya semuanya jadi penuh dan bulatnya itu betul-betul simetris. Ya, sehingga menggelindingnya itu juga menggelindingnya halus. Ya, bayangin kalau bocel-bocel tadi itu. Menggelindingnya juga lambat. Perjalanannya lambat karena larinya juga enggak lurus, enggak smooth. Begitu. Nah, dalam kehidupan kita gambarannya seperti itu. Jadi gambaran struktur kehidupan kita yang utuh itu yang kita inginkan supaya kita dapat berjalan dengan baik. Semuanya dapat dinilai dengan baik. Nah, kalau itu semua ada dalam diri kita, maka tidak mustahil kita bisa menjadi berkat. Gitu ya. Attitude kita, action kita menjadi berkat. Gitu ya. Semua apa yang ada itu bisa menjadi berkat. Tidak menjadi batu sandungan. Begitu. Ya. Jadi kita kembali bagaimana Rasul Paulus mengingatkan supaya apa yang kita sudah terima anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus itu lalu kita mulai memikirkan, menyadari diri kita sebagai orang yang sudah mengenakan manusia baru, tetapi sadar akan proses yang Tuhan akan kerjakan supaya kita menyerah kepada Roh Kudus untuk dikerjakan, untuk diproses, untuk terus-menerus diperbaharui. Ya, terus-menerus diperbaharui. Sehingga apa yang muncul itu adalah hal yang baik ya dan boleh menjadi berkat. Ya. Mungkin itu saja renungan saya, Paula. Kalau mau berdiskusi dan lain sebagainya silakan.